Sebagian besar masyarakat di Cilacap bermata pencaharian sebagai nelayan karena daerah kami diliputi oleh wilayah perairan laut. Laut di Cilacap menjadi sumber mata pencaharian sekaligus juga tempat di mana kami bisa rekreasi, bisa melepas penat dan refreshing. Awal mula saya menekuni bisnis di bidang restoran dan olahan kemasan bermula dari kesukaan saya untuk makan steak, dan saya melihat ada peluang pasar di Indonesia. Olahan steak biasanya identik dengan daging impor. Nah, saya pengen mengolah daging lokal dan rempah lokal Indonesia dipadukan, apalagi kalau kita punya teknik khusus yang bisa membuat daging lokal nggak kalah empuk dari daging impor. Dan bagi saya itu adalah sebuah peluang usaha yang besar dan menjanjikan. Oleh karena itu saya menekuni usaha itu sampai sekarang. Ada banyak tantangan ya yang kami hadapi, terutama dalam hal modal, kemudian juga SDM yang siap dan mumpuni. Kami juga masih minim pengetahuan tentang mengolah steak yang benar dan baik, namun kami tidak sendirian. Dalam mengolah modal waktu itu kami bermodalkan handphone yang kami miliki dan juga motor. Kami memulai dengan usaha online dari teman ke teman, kemudian dari media sosial yang akhirnya berkembang, dan kemudian kami membentuk restoran offline yang pada tahun 2020 karena pandemi usaha kami juga berkembang skala bisnisnya ke industri olahan kemasan. Hingga sekarang kami bisa berkembang karena kami berkolaborasi juga dengan pemerintah dan dinas-dinas terkait yang sangat support dalam mendukung usaha kami berkembang hingga di titik sekarang ini. Bostik bukan hanya sebuah perusahaan yang mengejar profit belaka, tapi kami juga memikirkan bagaimana perusahaan kami berkewajiban untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat dan juga lingkungan. Dengan mempekerjakan para janda tulang punggung keluarga, kami saat ini mempekerjakan 100% perempuan yang terdiri dari janda dan perempuan tulang punggung keluarga, juga anak-anak muda yang potensial namun tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Dalam dampak dengan lingkungan, kami hampir bisa dibilang sebagai perusahaan yang zero waste, karena semua waste yang dihasilkan oleh perusahaan kami olah kembali menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi dan mampu berdaya saing. Dalam strategi branding yang kami lakukan, kami melakukannya baik secara digital maupun dari orang ke orang. Dalam strategi secara digital, kami memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan brand merek kami, juga upaya kami untuk bisa menanamkan brand kami terhadap persepsi para customer. Contohnya misalnya, kami punya tagline, saatnya makan enak. Jadi kalau ingat makan enak, maka ingat makan di Bostik. Kemudian kami juga melakukan branding lewat storytelling bagaimana perjuangan perusahaan kami kepada semua customer loyal yang datang, sehingga mereka tahu kisah dan perjalanan bagaimana membangun perusahaan ini dari awal hingga saat ini. Itu cara kami bagaimana bisa brand kami semakin dikenal oleh masyarakat. Perkembangan teknologi itu sangat cepat belakangan ini, dan kami tidak mau jadi perusahaan yang ketinggalan zaman. Kami harus selalu bisa beradaptasi dengan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. Kami selalu berusaha untuk bisa mengimbangi, contohnya misalnya dengan media sosial. Kami menggunakan optimalisasi media sosial secara penuh. Contohnya kami punya akun bisnis sendiri, kemudian kami juga memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial, contohnya melalui iklan FB Ads, Instagram Ads. Kami juga melakukan usaha dengan melakukan live, menjual produk kami lewat media sosial seperti misalnya TikTok Live gitu ya, sehingga produk kami bisa tidak hanya dikenal di Cilacap, tetapi juga orang yang di luar Cilacap bisa mengenal produk kami lewat media sosial yang kami isi dan kami lakukan di situ. Sewaktu kami mendapatkan pelatihan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jateng lewat Balai Latihan Koperasi dan UMKM. Kami mengikuti pelatihan level 1 sampai 3 di bidang pemasaran, dan di situ kami diajarkan banyak cara bagaimana terutama mengoptimalkan media sosial. Dan waktu itu saya hanya mengubah satu fitur yang ada di Instagram
Dan lewat fitur itu hanya satu langkah kecil, tetapi akhirnya kami dapat banyak agen dan distributor yang kemudian mengkontak kami, dan akhirnya sekarang produk saya tidak hanya dikenal di Cilacap saja, tetapi juga masuk di gerai-gerai retail modern yang ada di luar Cilacap. Untuk memberikan added value atau nilai tambah terhadap produk kami mempelajari, kami melihat bahwa ada banyak stik yang ada di luar sana itu diolah dengan daging impor. Namun kami menggunakan daging lokal untuk meningkatkan konsumsi daging di lokal Indonesia sendiri. Kami juga menggunakan rempah lokal Indonesia sehingga menjadikan perpaduannya rasanya jadi unik, dan karena dimarinasi dari pabrik, rasanya itu jauh meresap lebih dalam. Lalu karena kami mengolah marinated steak sehingga otomatis lebih praktis dipanggang, kemudian juga langsung bisa konsumsi oleh masyarakat. Tidak membutuhkan waktu lama untuk memarinasinya lagi dan tidak butuh waktu lama untuk memanggangnya lagi. Dan karena itu sudah berizin BPOM, kita juga sudah berizin halal MUI, tentu juga membangkitkan keamanan dan kenyamanan serta kepercayaan masyarakat dalam mengkonsumsi produk kami. Jadi menurut saya itu adalah nilai lebih dari produk yang bisa kami tawarkan. Awal mula mengelola keuangan tidak mudah, masih manual, mencatatnya masih pakai buku kas. Tapi kemudian kami belajar bahwa semakin besar kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan secara manual. Maka kami menggunakan point of sales atau POS yang bisa mencatat keuangan secara digital, sehingga laporan keuangannya bisa dipantau setiap saat. Kemudian kami juga bisa tahu apa yang harus kami lakukan, strategi yang kami lakukan dari informasi laporan keuangan yang kami dapat secara online dan otomatis. Dalam perjalanan bisnis tentu tidak langsung bisa jadi orang yang sukses atau pengusaha yang sukses. Pasti ada waktu di mana kita jatuh dan bangun. Tetapi yang saya pelajari dari perkembangan selama ini adalah kita ini bukan Superman. Kita harusnya membentuk super team. Dan untuk menjadi super team, kita membutuhkan SDM yang mumpuni, kita membutuhkan SDM yang cakap, dan kita juga membutuhkan kolaborasi dan ekosistem bisnis tidak hanya di internal kita, tapi juga di eksternal seperti akademisi, dinas, kemudian juga orang-orang yang menunjang perusahaan kita. Kemudian dalam membaca situasi, kita tentu tidak bisa menolak yang namanya permasalahan yang datang di setiap perusahaan. Kalau bagi saya, ketika kita menghadapi permasalahan, jangan dianggap sebagai hambatan yang kemudian akhirnya menjatuhkan kita. Tapi kalau ada masalah, harus bisa melihat peluang yang ada di baliknya. Contohnya misalnya waktu kami melihat pandemi. Perusahaan kami waktu itu hampir bangkrut karena omset kami turun hingga 90%. Pandemic create crisis, yes, but pandemic also create opportunity. Namun karena pandemi orang nggak bisa makan ke restoran kami kemudian melihat peluang, oh kalau mereka tidak makan di restoran kami, maka kamilah yang akan datang ke pintu-pintu rumah mereka. Akhirnya kami membuat olahan steak dalam kemasan frozen. Jadi kalau kita punya masalah, jangan langsung jatuh, rapuh, tapi juga bisa melihatnya ada peluang di sana yang bisa kita manfaatkan. Kalau di Bostik sendiri, meskipun mereka janda, tulang punggung keluarga, anak-anak muda yang tidak bisa menempuh pendidikan yang tinggi, tetapi mereka untuk bekerja di sini tetap mengikuti psikotes, kemudian juga ada beberapa tes yang harus mereka jalani. Jadi tetap kita punya karyawan yang capable untuk menangani bagian-bagian tertentu. Dalam membangun tim yang cakap, yang perlu kami lakukan adalah senantiasa memotivasi mereka. Misalnya kalau mereka baik, mereka bagus kerjanya, akan selalu kami kasih reward. Jadi setiap 3 bulan sekali kami ada reward untuk karyawan yang berpotensi, yang kerjanya baik, yang KPI-nya bagus dan tercapai. Setiap bulan kami memantau kinerja karyawan kami dengan menggunakan KPI atau Key Performance Indicators. Jadi beberapa karyawan kalau bagus mereka akan dapat reward, dan yang tidak bagus akan dievaluasi. Kalau mereka ditemukan bahwa mereka ternyata tidak cakap karena mereka belum belajar, akhirnya kami kirim untuk ikut pelatihan di luar sana supaya kemampuan skill mereka bisa meningkat. Untuk menjadi sebuah UKM yang besar atau perusahaan yang besar, kita nggak bisa lepas dari ekosistem bisnis. Salah satunya adalah komunitas.
Kami tergabung dari beberapa komunitas seperti IKM Cilacap, Asosiasi UMKM Cilacap, dan banyak komunitas lainnya. Dalam berhubungan dengan komunitas, tentunya networking kita akan semakin luas. Dan kita tidak hanya bisa membranding produk dan merek kita, namun juga mereka akan semakin mengenal kita dan kemudian akan tumbuh kolaborasi di mana misalnya saya butuh rempah-rempah dan ternyata di komunitas itu mereka menghasilkan rempah-rempah. Kami juga bekerja sama dengan beberapa koperasi untuk mensuplai produk-produk kami dan itu sangat membantu kita dalam membesarkan perusahaan kita. Bagi saya, target saat ini perusahaan saya stabil, kami bisa meraih profit, kemudian juga kinerja tercapai. Menurut saya dalam setiap prosesnya itu kalau kita tekuni tentu hasilnya akan baik. Yang penting cash flow-nya lancar, cash flow-nya sehat, dan akhirnya pasti kita akan berkembang. Nah, untuk berkembang tidak hanya jalan begitu saja seperti air sungai yang mengalir, tapi harus punya target. Dan target kami di roadmap bisnis kami di 2024 ini, kami akan menjadi perusahaan yang semakin besar dengan target omset tertentu yang sudah kami buat, dan juga dalam pengembangan produk dan inovasi akan selalu rutin kami lakukan supaya perusahaan kami terus berkembang dan terus maju. Dalam fasilitas-fasilitas yang kami dapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM baik yang ada di Kabupaten Cilacap maupun yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kami banyak mendapatkan fasilitas berupa pelatihan dan itu sangat membantu kami, terutama ketika kami mengikuti manajemen pemasaran, dan juga ada fasilitas-fasilitas tertentu yang ada di kabupaten yang bisa menjadi sarana untuk para karyawan saya belajar sehingga skill mereka meningkat. Halo para wirausaha pemula, kalau kamu memulai bisnis saat ini, yang penting adalah bisa beradaptasi dengan situasi apapun, memanfaatkan teknologi karena digital saat ini berkembang sangat pesat, kemudian bikin usaha yang stabil, yang penting usahanya stabil dulu. Kalau usahamu sudah stabil, baru kamu bisa memikirkan strategi yang lebih lanjut. Dan jangan lupa, kalau mau besar, kita tidak bisa sendirian. Kita bukan Superman, tapi kita harus membentuk super team.